titipkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Kalau sudah siap, harusnya kursinya udah lurus dong, udah rapi. Ini masih belum lurus nih. Coba dirapikan dulu ya, kursi sama mejanya, supaya belajarnya lebih nyaman. Ayo dirapikan terlebih dahulu. Sudah? Sudah, Bu. Apakah hari ini hadir semua? Atau ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Baik, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Diana, hadir, Bu. Audrey, hadir, Bu. Ma'ruf, Hadir, Bu. Muhammad Sides, Hadir. Fadilatul Rahmatillah, hadir, Bu. Rida Surya, hadir, Bu. Naura, hadir, Bu. Anggita, hadir, Bu. Hasanah, Hadir, Bu. Tasya, Hadir, Bu. Amalia, Hadir, Bu. Nur Asyira, Tanti Mariana, hadir, Bu. Irmansyah, Hadir. baik, hadir semua ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai materi pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Apakah ada yang masih ingat mengenai materi tersebut? Ayo, ada yang masih ingat gak nih? Bu. Ya, boleh, Audrey? Pemerataan pembangunan ekonomi Indonesia mengacu pada upaya untuk mendistribusi hasil pembangunan secara adil dan merata ke seluruh wilayah. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi konflik dan integrasi sosial. Kenapa kita akan bahas materi tersebut? Agar kita mampu memahami konsep dan faktor penyebab konflik, mampu menganalisis dampak dan penanganan konflik sosial, serta mampu menganalisis faktor pendorong integrasi sosial. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu ya. Pretest terlebih dahulu, nanti linknya Ibu kirim di grup kelas. Ya, sebentar Ibu kirim dulu ya. Sudah Ibu kirim ya di grup kelas kita. Baik, Ibu. Baik. Untuk waktunya Ibu kasih waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup. Baik, boleh dimulai mengerjakan dari sekarang ya. Mau bunyi ya? Anak-anak jika ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Baiklah, anak-anak kalian bisa memperhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di PowerPoint tersebut ya. Apakah kalian pernah melihat suatu konflik di lingkungan sekitar kalian? Sering. Nah, dari yang kalian lihat itu, apa yang kalian ketahui mengenai konflik tersebut? Pertentangan. Ya, betul. Perselisihan. Perselisihan. Dari sebelah kiri, ada yang mau menjawab? Ya, betul sekali ya. Jadi konflik adalah perselisihan, percecokan atau pertentangan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih. Konflik bisa terjadi dalam berbagai konteks seperti sosial, organisasi, sastra, dan drama. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama ada perbedaan individu. Perbedaan individu ini terjadi jika masing-masing memaksakan kehendak. Contohnya, misalnya ya, si Des ingin bermain bola, tetapi Ma'ruf ingin bermain video game. Nah, keduanya memaksakan keinginan sehingga terjadi pertengkaran. Yang kedua ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, perbedaan latar belakang kebudayaan ini karena nilai dan norma sosial yang berbeda. Contohnya,
Selanjutnya yang ketiga ada perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan di sini misalnya perbedaan kepentingan buruh dan majikan. Contohnya buruh ingin gaji naik, sedangkan majikan ingin biaya tetap rendah, sehingga terjadinya konflik. Selanjutnya yang terakhir adanya perbedaan nilai yang tepat. Misalnya tentang pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Kita ambil contoh misalnya di sekolah. Sekolah tersebut mengganti pembelajaran tatap muka. Sekolah tersebut tiba-tiba mengganti pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran online. Sebagian siswa dan orang tua tidak setuju karena kesulitan mengakses internet dan menyebabkan perdebatan konflik antara pihak sekolah dengan pihak orang tua, karena kan sebelumnya tatap muka kenapa tiba-tiba jadinya online gitu. Nah, dari faktor-faktor penyebab konflik ini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke materi berikutnya? Nggak ada, baik. Ibu lanjut ke materi berikutnya ya. Selanjutnya ada upaya pengendalian konflik. Nah, upaya pengendalian konflik di sini ada 4. Yang pertama ada konsialisasi. Anak-anak ini bisa ditulis ya, supaya nanti ujian kalian gak kebingungan apa itu arti konsialisasi, mediasi, dan arbitrase. Baik, Ibu lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke materi upaya pengendalian konflik. Upaya pengendalian konflik di sini ada 3. Ada konsoliasi, ada mediasi, dan ada arbitrase. Konsoliasi di sini berarti diskusi dan pengambilan keputusan melalui lembaga-lembaga tertentu. Kalau mediasi berarti penyelesaian melalui pihak ketiga sebagai penengah. Dan yang terakhir yang ketiga ada arbitrase, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa atau bersangkutan. Yang terakhir bisa dengan cara menghindar, saling memaafkan, tawar-menawar, dan kolaborasi. Selanjutnya kita masuk ke integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Proses ini melibatkan berbagai aspek seperti suku, budaya, agama, dan kepentingan untuk menciptakan pola kehidupan bersama yang damai dan berkesinambungan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama di sini ada normatif, yang kedua ada fungsional, dan yang ketiga ada koersif. Ini juga bisa kalian catat ya, untuk catatan nanti biar ujian itu nggak bingung normatif itu artinya apa, fungsional artinya apa, dan koersif artinya apa. Lanjut ke bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama ada normatif. Naura, Rida boleh diperhatikan terlebih dahulu ya. Yang pertama ada normatif, artinya itu karena adanya norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya Indonesia menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua ada fungsional karena adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga dilakukan dengan cara paksaan. Nah, contoh yang kedua ini dari fungsional ini, contohnya suku Bugis dikenal sebagai pelaut, suku Jawa bertani, dan suku Minang itu berdagang. Selanjutnya ada koersif, dilakukan dengan cara paksaan. Koersif ini dilakukan ketika yang bersangkutan yang diajak integrasi itu tidak mau. Baik, kita lanjut ke proses integrasi. Proses integrasi di sini ada 2. Yang pertama ada asimilasi dan akulturasi. Asimilasi merupakan bertemunya 2 kebudayaan menjadi kebudayaan baru yang tidak terlihat sifat asli kebudayaan masing-masing. Contohnya pernikahan beda suku bangsa dan perpaduan musik yang digabungkan. Yang kedua ada akulturasi. Akulturasi di sini berarti bertemunya kebudayaan baru dengan kebudayaan asing, di mana kebudayaan asing itu diserap menjadi kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan nilai kebudayaan lama. Contohnya Masjid Menara Kudus dan kesenian barongsai.
Selanjutnya ada faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama ada toleransi terhadap kebudayaan baru. Contohnya, warga di sekitar lingkungan kita membawa kebudayaan baru dari daerah lain, seperti perayaan hari besar yang berbeda. Yang kedua ada kesempatan yang seimbang dalam ekonomi. Apakah ada yang bisa memberikan contoh dari nomor 2 ini? Saya Bu. Ya baik, Hasana, boleh. Tadi kesempatan yang seimbang dalam ekonomi ya Bu. Iya. Contohnya itu kayak semua warga tanpa memandang suku atau agama mendapatkan peluang yang sama untuk membuka usaha di pasar tradisional tersebut. Baik, benar sekali. Beri contoh dulu untuk Hasana. Selanjutnya ada contoh yang keempat, ada faktor pendorong integrasi sosial yang keempat, ada sikap terbuka dari golongan yang berkuat. Yang ketiga ya, sikap positif terhadap kebudayaan lain. Contohnya, siswa dari berbagai suku yang berbeda memiliki sifat menghormati dan menghargai adat istiadat dari teman-temannya. Dia melakukan perayaan hari besar bersama. Selanjutnya yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Contohnya, pemerintah daerah memberikan izin dan fasilitas bagi kelompok minoritas untuk membangun tempat ibadah atau melakukan perayaan hari besar bersama. Selanjutnya adanya kesamaan unsur dalam kebudayaan. Contohnya, dua suku yang sama-sama menggunakan bahasa daerah yang mirip dan sama. Mereka bekerja sama dan bergotong royong. Selanjutnya adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Contohnya pasangan suami istri yang berbeda dari suku Jawa dan Sunda, mereka menikah dan menyatukan dua keluarga besar mereka. Yang terakhir adanya musuh bersama dari luar. Jadi contohnya itu warga dari berbagai latar belakang bersatu untuk memberikan ancaman yang mengancam di wilayah mereka bersama-sama. Nah, dari materi ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, anak-anak, setelah ini Ibu akan menayangkan video. Nanti kalian mengamati video tersebut. Setelah selesai menonton video, Ibu akan menanyakan kembali apa isi video tersebut, bagaimana kesimpulan yang bisa kalian simpulkan. Dari video yang telah kalian tonton, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Apakah ada yang ingin berpendapat? Boleh, Diana? Dari video yang saya sampaikan itu adanya perkembangan Nika dan Niki yang melalui ponsel. Jadi yang saya ambil itu penyelesaian masalahnya itu menggunakan konsialisasi, karena penyelesaian konflik itu dengan mempertemukan Nika dan Niki untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Baik, terima kasih untuk pendapatnya, Diana. Kita beri tepuk tangan. Mungkin sebelah kanan Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Boleh, Nara? Tadi ada konflik 3 teman, terus yang satunya berusaha supaya memberikan lagi dengan cara konsialisasi. Terus mereka mengenai yang kurang. Ya, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan.
konsultasi? Benar. Mediasi atau arbitrase? Oh iya, itu saya. Berarti Ayo. Apa yang tadi? Siapa yang benar-benar nyimak videonya? Apa cuma mediasi, Bu. Mediasi, Bu. Jadi yang benar mediasi atau sosialisasi? Mediasi. Kenapa tadi jawabnya sosialisasi? Ayo. Ya benar ya. Jadi video tadi itu menggunakan pengendalian yang mediasi. Jadi kan tadi ada 3 teman, Nika, Niki, dan satunya lagi siapa tadi? Ya. Nah, yang konflik itu Nika dan Niki. Nah, yang Niko yang Niko ini dia mempertemukan nih antara Nika dan Niki. Jadi dia sebagai penengah. Berarti upaya pengendalian konflik yang tadi berarti yang mana? Mediasi. Jangan sampai salah lagi ya anak-anak. Baik, Bu. Baik. Setelah ini Bu akan memberikan kelompok. Akan membagikan kelompok. Ada berapa orang di sini? 15. Baik. Berhitung dari 1 sampai 3. Dimulai dari mana? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Oke. Yang nomor 1 gabung ke jadi kelompok 1, nomor 2 jadi kelompok 2, dan 3 jadi kelompok 3. 2 siapa? Satu di siapa? Sini. 1 sini. Sini. Ayo, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3-nya di tengah ya. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi sudah? Oke, perhatikan terlebih dahulu ya. Jadi tugas kalian itu mencari contoh artikel di Indonesia. Mencari contoh artikel, nanti kalian analisis mengenai waktu kejadiannya kapan, jenis konfliknya apa. Jadi artikelnya konflik di Indonesia ya. Artikel mengenai konflik di Indonesia. Kalian analisis waktu kejadiannya, jenis konfliknya, penyebab konflik sama solusinya. Oke Bu, dicatat ya di kertas. Satu kelompok 1 catatan aja nggak apa-apa. Apa ada yang masih kebingungan sama ceritanya? Jelas Bu. Boleh didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Baik Bu. Ini Bu benar ya 10 menit, Pak? Hari ini Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan bisa ditanyakan. Oke. Baik, Bu. Baik Bu. Menit ya dari sekarang. Kelompok 2, gimana kelompok 2? Ibu. Konflik. Ayo, belum mana dah, Bu. Sekali lagi. Semuanya bagi ya. Oke Bu. Yang lain bisa diperhatikan. Oke, jadi dari artikel yang lain bisa nilai yang kami dapat itu yaitu konflik agama di Indonesia yang terjadi di Poso pada tahun 1992. Nah, jenis konflik ini konflik agama, dan untuk penyebab terjadinya konflik ini, jadi Susrilaboro ini yang awalnya beragama Islam pindah ke agama Kristen dan menjadi seorang pendeta yang dalam masalahnya kemudian Nabi Muhammad SAW. Dari solusinya ini yaitu pertama meningkatkan pendidikan, dan kedua itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi, kerukunan antar agama, dan persatuan bangsa. Jadi walaupun dia itu sudah pindah ke agama lain, harusnya tidak menjelekan agama yang
sudah mereka temukan solusinya. Apa ada yang ingin menyangga? Mungkin bisa yang lain gitu solusinya. Siapa? Kelompok lain boleh menyangga atau menambahkan dari solusi itu. Iman? Sama. Sudah cukup semua. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Nanti juga setelah kelompok yang setelah ini maju baru presentasi. Sekarang kelompok 3 boleh dipersilakan dulu. Presentasi dulu. Kelompok selanjutnya kelompok 2 ya. Iya. Biar sesuai gitu. Nggak apa-apa yang ini yang di atas. Sekali-kali masih bisa beras. Boleh ditulis dulu ya. Sudah? Jadi judul yang kita ambil itu konflik agama di Poso. Waktu kejadiannya itu tahun 1998. Jenis konflik itu konflik agama. Penyebab terjadinya konflik karena perkelahian sekelompok remaja Kristen Lombogia dengan remaja masjid Pondok Pesantren Darussalam ke Kelurahan Sayo. Hal ini juga diikuti dengan penghancuran tempat penjualan minuman keras, panti-panti pijat, biliar, dan hotel-hotel yang diduga digunakan sebagai tempat maksiat. Yang sebagian besar milik warga non-muslim. Nah, solusinya itu melakukan dialog antar pemuda dan tokoh agama, melakukan toleransi dan melakukan penegakan hukum. Sudah Bu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau integrasi itu tadi merupakan penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat. Nah, faktor pendorong integrasi sosial yang pertama, ada yang masih ingat ya tadi? Toleransi terhadap kebudayaan baru, ya. Contohnya itu apa? Ayo, toleransi terhadap kebudayaan baru. Toleransi terhadap kebudayaan baru. Jadi kita walaupun misalnya Nakura sama Anti berbeda suku, tapi tetap memberikan toleransi. Kita menghargai perayaan hari besar mereka. Beda agama. Oh ya. Baik. Anak-anak, sebelum selesai pembelajaran, Ibu minta kalian untuk mengisi post-test terlebih dahulu. Ibu kirim lagi linknya di grup kelas. Ya. Ibu. Waktunya 2 menit aja ya. Apakah cukup? Cukup. Ya. Dikerjakan dari sekarang. Apakah ada yang sudah selesai? Iya. Kita lagi. Apakah sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, Bu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak, tugas kalian di rumah itu mencari artikel lagi ya. Kalau yang tadi kebanyakan yang melihat konflik agama ya. Iya. Ya, Bu. Kalau sekarang tugasnya itu kalian mencari konflik yang terjadi pada saat ini, bukan kalau ini kan masih tahun yang udah lama gitu ya. Kalau tugasnya konflik yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Sama kayak tadi kalian menganalisis suatu kejadian, jenis konflik, penyebab terjadinya konflik sama solusinya. Tapi yang terbaru ya, konflik di Indonesia pada saat ini. Ya, Ibu. Nah, anak-anak, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai materi kerjasama ekonomi. Jadi kalian bisa pelajari terlebih dahulu di rumah agar nanti belajarnya lebih sudah mengetahui sedikit-sedikit gitu mengenai materi kerjasama ekonomi. Ya, baik, Ibu. Baiklah, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.